Jadi, apakah ada pertanyaan? Pak, nama Yosef belum, Pak. Ya, Irfan juga belum, Pak. oke. Ya. Ferida hadir, Pak, ya. Kalau namanya tidak ada di peserta, Robinson itu belum, Pak. disebut. Ya. Kalau Tony sudah juga hadir, disebut, Pak. Oniage. ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah Tentang materi minggu lalu, Pak. tentang apa? Sesuai dengan penjelasan Bapak minggu lalu kan bahwa bahasa lidah itu tidak tertutup kemungkinan tidak hanya untuk rasul saja begitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana dengan Markus pasal 16 bahwa bahasa lidah itu tanda-tanda untuk kerasulan begitu. Terima kasih, Pak. Coba dibaca di kisah para rasul. Di Markus pasal 16 itu, ya, ada disebutkan banyak hal. Hanya karena ada satu atau dua orang yang lolos dari racun maut atau membuat tanda dan mujizat, bukan berarti bahwa dia adalah rasul. Ya. Maaf, Bukan Pak, cuma kurang berbahasa besar lidah. suaranya, Pak. Mana sih? Kok bisa masih kurang besar? Halo, halo? Halo, halo Bandung. Suaranya jelas, Pak. Bentar ya. Emangnya masih bisa di ini lagi? Ini udah 100%. Mungkin kalau ribut, di situ harus ditenangkan. Ya, bagaimanapun, kalaupun suara saya dibesarkan, kalau di situ ribut, belajarnya juga tidak akan konsentrasi. Ya, jadi di ruang makan kah atau di mana, kalian bertanggung jawab untuk memastikan, untuk mengatur supaya situasi di situ kondusif untuk belajar. Kalau enggak, ya bagaimana? Kalian sendiri nggak akan konsentrasi. Begitu. Nggak bisa kedengeran suaranya, terlalu banyak suara-suara lain yang mengganggu. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Yang di Markus 16. Yang di Markus 16 itu, ya tinggal dilihat saja di situ kan dibilang apa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mengusir setan. Apakah semua orang yang mengusir setan itu rasul? Kan tidak. Berbicara dalam bahasa baru, ya, memegang ular, minum racun maut, tidak akan, ya, meletakkan tangannya atas orang sakit, akan sembuh. Memang ini adalah tanda-tanda yang akan menyertai apabila para rasul percaya. Apabila para rasul itu percaya ke 11 orang itu. Tetapi kadang-kadang Tuhan bisa juga memberikan, ya, kesembuhan atau mujizat atau tanda lewat orang lain selain dari rasul. Tetapi yang memiliki karunia untuk melakukan tanda-tanda itu, ya, adalah rasul. Begitu. Oke? Jadi Pak tidak kontradiksi apabila ada yang non rasul yang mendapat karunia untuk berbahasa lidah ya pada zaman itu. Mendapat karunia berbahasa lidah. Apakah tidak kontradiksi apabila ada non rasul yang mendapat karunia itu untuk berbahasa lidah juga, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, tidak kontradiksi. Ya.
Jadi karunia untuk berbahasa lidah ya bisa-bisa saja. Sama seperti karunia untuk bernubuat. Itu kan mirip sekali. Sama-sama adalah pewahyuan dari Tuhan. Hanya saja yang berbahasa lidah itu dalam bahasa lain. Kalau bernubuat itu dalam bahasa yang dia sendiri kenal. Begitu. Jadi selain Rasul ada nggak Nabi? Ya ada. Oke. Jadi apakah selain Rasul ada nggak yang punya karunia berbahasa lidah? Bisa-bisa saja. Suaranya nggak ada ya? Suara apa? Emang di mute? Kedengeran nggak sih? Harusnya kedengeran. Halo, Saya halo. keluar bentar masuk lagi ya Pak. Suaranya nggak ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kemarin, minggu lalu kan disuruh untuk mengumpulkan pertanyaan tentang baptisan Roh Kudus, bahasa lidah, baptisan boleh. Ya. Apa ada pertanyaan? Istilah penuh oleh roh. Kalau kalian lihat di diktat nomor 21, ayat 4. Istilah penuh dengan Roh Kudus ini sering disalahgunakan. Banyak orang hari ini, terutama yang karismatik, memakai istilah penuh dengan roh, seolah-olah itu akan menimbulkan suatu fenomena. Fenomena apa? Misalnya, yaitu dia berbahasa yang tidak dimengerti. Ya. Itu menjadi tanda penuh oleh roh. Penuh oleh roh, misalnya dia ketawa-ketawa. Zaman dulu ada yang namanya The Laughing Revival. Jadi kebaktian kebangunan rohani yang ditandai dengan orang di dalamnya ketawa-ketawa sampai nggak bisa berhenti. Dan mereka bilang itu namanya penuh dengan roh. Ya, ada yang kebalikannya, orang yang nangis nggak bisa berhenti. Ini juga sering. Ya, Anda tinggal cari berbagai video di YouTube, Anda tinggal Google aja, banyak sekali KKR atau kebaktian yang didesain sedemikian rupa supaya jemaatnya itu terbawa oleh roh katanya. Mereka perasaannya dimainkan sehingga mereka menangis. Ada yang berguling-guling di lantai. Ya. Kemudian lompat-lompat. Kemudian kejang-kejang. Semua fenomena ini secara kolektif disebut slain atau slayed in the spirit. In the spirit itu mati, ya, dibunuh di dalam roh atau oleh roh. Jadi konsep mereka adalah kalau orang kepenuhan Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu akan menimbulkan fenomena. Ya, ini bukan demikian kalau menurut Alkitab. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ya, sesudah mereka penuh oleh Roh, mereka ya berbicara kepada orang banyak. Lalu ada sebagian yang heran kenapa mereka seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat di ayat 13 atau 12 dan 13. Intinya mereka tercengang lalu bertanya, lalu ada yang menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Terus ayat 15, Petrus bilang, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Jadi, kita melihat bahwa tuduhan mereka mabuk itu hanyalah suatu sindiran. Itu adalah serangan.
Oke, itu adalah serangan sehingga bentar ya. Hmm. Ya, oke. Itu adalah serangan, tetapi rupanya tidak demikian. Nah, kalau hari ini kita melihat fenomena seperti itu, maka sindiran ini itu mengena bahwa ini kelihatan seperti orang-orang yang benar-benar mabuk, kelihatan seperti orang-orang yang gila, yang kehilangan kendali, seperti orang-orang yang mabuk. Tetapi kalau menurut Petrus, ini nggak mabuk. Ya. Ini tidak kehilangan kendali, ini bukan orang yang punya ciri-ciri seperti orang gila atau orang mabuk, tidak. Oleh sebab itu, fenomena tanda kutip penuh oleh roh itu bukanlah ketawa-ketawa, nangis-nangis, kejang, berguling, lompat-lompat, berjingkrak. Ya. Itu semua merupakan gejala dari orang yang kehilangan kendali atas dirinya. Ya. Jadi, apakah Roh Kudus membuat orang kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Ini pertanyaan yang sangat patut direnungkan oleh orang-orang itu. Ya. Ini masih ada juga yang nggak join audio. Ini mesti diingetin terus. Join audio. Videonya tidak harus ini ya, kalian bisa matikan ya. Tetapi kalian perlu minimal dengarkan suaranya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, ada oke, sebenarnya jadi ya, sebenarnya penuh dengan roh berarti dikendalikan oleh roh. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8, itu adalah pengertian yang sesungguhnya dari dipimpin oleh roh. Di situ ada perbandingan, sebenarnya penuh oleh roh itu dibandingkan atau dikontraskan dengan apa? Ya, Efesus mungkin mana nih? Kok bukan Efesus 5 ayat 8? Bentar ya. Mungkin yang saya cari ayat 18 mungkin. Ya. Di ayat 18 katanya penuh dengan roh. Itu kebalikan dari mabuk oleh anggur. Udah ada yang masuk lagi. Jadi kebalikan dari mabuk oleh anggur maksudnya adalah kebalikan dari kehilangan kendali. Ya. Justru penuh oleh roh itu artinya dikendalikan oleh roh. Bukan berarti kita kehilangan diri kita sendiri, tetapi kita menundukkan diri di bawah kehendaknya Roh Kudus. Berarti orang yang penuh oleh Roh Kudus itu adalah orang yang melakukan kehendak Roh, orang yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus, itu namanya penuh dengan Roh Kudus. Kalau dia kejang-kejang, apakah itu kehendak Roh Kudus? Ya bukan. Kalau dia ketawa tanpa sebab, nangis tanpa sebab, itu juga bukan kehendak Roh Kudus. Itu kebalikannya.
dari kehendak Roh Kudus. Oke? Jadi itu adalah maksud dari penuh oleh Roh. Oke. Dalam khotbahnya, ada pertanyaan? Kalau ada boleh langsung. Dalam khotbahnya, Petrus menjelaskan tentang banyak hal. Dia mulai dengan, ini kalian bisa baca di diktat ya. Nomor 25. Tema utama, dia mulai dari Yesus Kristus. Karena inti dari Injil adalah tentang Yesus Kristus. Jadi pertama-tama, Petrus menjelaskan identitas. Siapa Yesus? Identitas Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke. Kemudian, sesudah itu, dia menjelaskan apa yang khas tentang Yesus. Ya, tentang kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya. Lalu, pada akhirnya, Petrus menuding bahwa mereka telah berdosa dengan menyalibkan Yesus. Ini adalah Injil yang lengkap. Bukan hanya memperkenalkan siapa Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, kemuliaannya, tetapi juga menantang semua orang. Karena untuk diselamatkan, tidak cukup hanya mengakui, oh Yesus, ya oke, Yesus itu guru yang baik, Yesus itu adalah Allah, ya. Tetapi seseorang harus mengaku dosanya, gitu. Nah, kebetulan di Yerusalem di situ, banyak orang di situ memang sudah tahu tentang apa yang terjadi kepada Yesus, karena ini baru 50 hari sebelumnya. Jadi banyak orang di situ tahu, apalagi waktu itu juga adalah Hari Raya Paskah, jadi orang-orang juga berkumpul di situ. Banyak orang sudah tahu siapa Yesus itu, tetapi mereka perlu tahu siapa Yesus sebenarnya dan apa yang mereka telah perbuat terhadap Yesus. Mereka perlu bertobat. Oke. Nah, hari ini kita juga berkhotbah, atau kita menginjil orang. Jangan lupa untuk menantang dia untuk bertobat. Oke. Ayat 38. Ini adalah ayat yang sering dikutip. Jadi, baptisan itu bukanlah sesuatu yang menyelamatkan. Baptisan itu cuman lambang saja. Tapi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 seolah-olah berkata bahwa ya dibaptis itu untuk pengampunan dosa. Apakah demikian? Tidak, ya, saya jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Moga-moga kelihatan. Sini ya. Apakah baptisan memberikan pengampunan? Ini kelihatan nggak nih? Ya, kalau nggak kelihatan langsung bilang aja. Nah, kalau kita baca di situ kan apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia ini masih kurang jelas. Dalam bahasa Indonesia katanya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, langsung diikuti untuk pengampunan dosamu. Tetapi kalau di dalam bahasa aslinya, sebenarnya di situ Petrus sedang menjawab pertanyaan di ayat 37 kan?
ayat 37 kan, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus diperbuat? Oke. Lalu di ayat 38, Petrus jawab, jawaban Petrus adalah, bertobatlah. Oke. Nah, ini ditulis oleh Petrus atau dijawab oleh Petrus dalam mood imperatif. Artinya ini adalah kata perintah. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus kamu lakukan adalah bertobatlah. Ini jawabannya. Lalu Petrus masih melanjutkan, dan, ya, dan hendaklah kamu memberi dirimu masing-masing dibaptis. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis itu ternyata bukan kata perintah. Oke. Jadi saya bacakan yang bahasa aslinya. Bentar ya, saya bukain dulu. Oke. Ya. Kai, baptisteto hekastos humon, epi to onomati Yesus Kristo. Oke, dalam nama Yesus. Jadi baptisteto ini adalah ini ya, participle. Hendaklah masing-masing ya, kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Nggak kelihatan. Nah, loh. Memberi diri dibaptis. Oke? Hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Jadi, ini bukan imperatif, tetapi dia adalah partisip. Ya, participle. Apa artinya participle? Jadi dia bukan menyuruh, jadi ini bukanlah jawaban untuk pertanyaan di ayat 37. Yang di ayat 37 kan apa yang harus diperbuat. Jawabannya bukanlah, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Bukan. Ya. Jadi ini tidak setingkat dengan bertobatlah. Kalau saya gambar ininya, kalimatnya, diagramnya ini, karena papan tulisnya kecil nih, susah nih. Gimana ya? Ini kan ada pertanyaan. Oke, kelihatan nggak nih? Pertanyaan. Lalu, ini kalau misalnya seperti ini, ya, bertobat dan dibaptis, berarti ini setingkat. Ya. Berarti untuk yang harus diperbuat ini, berarti harus bertobat dan dibaptis. Berarti bertobat dan dibaptis ini sama-sama adalah kalimat atau kata perintah. Berarti untuk pengampunan dosa harus bertobat plus harus dibaptis. Ya, tetapi dalam bahasa Yunaninya tidak demikian, bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Justru saya mau kasih lihat bahwa sebenarnya itu yang imperatif, yang kata perintah itu cuman bertobatlah. Ya. Jadi jawaban untuk ayat 37, apa yang harus diperbuat? Cukup bertobatlah. Nah, sesudah bertobat, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Ini adalah
sesuatu yang menyertai bertobat. Participle, jadi bertobatlah dan sambil bertobat. Atau mungkin bukan sambil bertobat, ini kayaknya apa nih? Aoris, sesudah. Ya, sesudah bertobat. Oke, bertobatlah dan sesudah itu hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Oke ya. Nah, jadi kalau saya gambar gimana nih? Oh, belum. Mesti saya jelaskan juga subjeknya. Mesti ini dulu. Oke, nah dalam bahasa Yunaninya, yang bertobatlah ini, metanoesate, itu adalah orang kedua, plural. Jadi, ini sebenarnya bertobatlah kalian. Oke? Kan mereka tanya di ayat 37, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus jawab di ayat 38, kalian harus bertobat. Bertobatlah kalian, orang kedua jamak. Tetapi, yang hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis, itu adalah orang ketiga tunggal. Jadi Petrus bukan suruh kalian semua harus dibaptis. Ya. Bukan. Ayat 37 apa yang harus diperbuat bukan dijawab dengan kalian semua harus dibaptis. Lalu yang harus dibaptis ini apa? Yang harus dibaptis ini adalah orang ketiga tunggal. Ya. Hendaklah dia, harusnya di sini dia. Oke. Hendaklah dia. Siapa yang maksudnya dia di sini? Adalah dia yang bertobat. Jadi apa yang harus kami perbuat? Jawaban Petrus adalah kamu atau kalian harus bertobat. Lalu dilanjutkan, dan dia yang bertobat masing-masing harus memberi diri baptis. Ya. Oke, jadi kalau saya gambar ininya, pertanyaannya, oke. Jadi kalau saya gambar, ini pertanyaannya, maka adalah jawabannya bertobat. Terus ada dan. Tetapi dannya ini harus di bawah bertobatnya. Ya. Dan baru yang bertobat, ya, yang tobat, dibaptis. Atau memberi diri dibaptis. Ini kelihatan kan ya? Oke? Nah, ini yang lebih benar. Jadi pertanyaan untuk Petrus, apa yang harus kami perbuat? Maka jawabannya adalah bertobatlah. Ya. Lalu kemudian klausa berikutnya, mana nih? Tegiles nggak bisa masuk di Zoom. Oh, kenapa nih? Kalau kalian bentar ya, ini ada teman kalian yang mau masuk katanya nggak bisa. Aneh. Makanya sebelumnya, kalau kalian misalnya mau ikut kelas online atau apa, kalian perlu mempersiapkan diri. Sebelumnya, sebelum waktunya, sudah dicoba dulu. Ya. Apalagi hari Selasa kemarin, ini teman-teman yang lain udah coba masuk ke Zoom. Nah, berarti kalau Anda belum, Anda mesti coba, mesti lihat gimana sih caranya kalau nggak tahu. Ya. Oke, aku lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya. Klausa selanjutnya, untuk
pengampunan dosamu. Ya, jadi untuk pengampunan dosamu ini apa nih? Ya, rupanya untuk pengampunan dosamu ini adalah klausa yang nempel seharusnya untuk bertobat ini. Jadi bertobat untuk pengampunan dosa. Ya. Jadi sebenarnya Petrus lagi ngejawab apa yang harus diperbuat, bertobatlah untuk pengampunan dosamu. Dan yang bertobat, ya tanda kurung yang bertobat, itu hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Begitu pembacaan yang benar. Jadi bukan apa yang harus kamu perbuat, bertobat dan dibaptis untuk pengampunan dosa. Bukan, ya. Jadi yang dibaptis ini bukan untuk pengampunan dosa. Yang bertobat yang untuk pengampunan dosa. Ini kelihatan nggak sih? Aduh, susah. Pengampunan dosa. Oke, kelihatan ya? Ngerti ya? Kalau kalian disuruh jelasin, harus bisa jelasin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa pengampunan dosa itu adalah murni oleh karena iman. Tentu iman di sini satu paket ya dengan bertobat ya. Kenapa Petrus di sini nggak menyebutkan soal iman? Karena bagi Petrus waktu itu yang dikhotbahkan adalah supaya mereka menyadari mereka sudah salah menyalibkan Yesus. Kalau mereka bertobat dari itu, maka otomatis mereka beriman bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu, ya. Jadi nggak usah ditekankan bahwa kamu mesti percaya. Enggak. Mereka mesti mengakui mereka sudah salah menyalibkan Tuhan Yesus. Gitu. Bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Jadi pertobatan mereka sebenarnya sudah sama dengan iman mereka kepada Yesus. Kalau mereka bertobat, maka artinya mereka menerima Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Untuk yang baru join, itu mesti join audio juga. Join audio. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jadi begitu cara menjelaskannya ya. Kalau mau yang singkat, nah itu udah pakai diagram yang di sini itu. Nah, pertanyaan di ayat 37. Jawabannya adalah yang pakai imperatif, yaitu bertobatnya. Yang dibaptis ini bukan dalam imperatif. Nih, bukan imperatif, dia adalah partisiple. Artinya sesuatu yang menyertai kata kerja utamanya, yaitu bertobat. Jadi dibaptis di sini, itu menyertai atau yang dilakukan bersama-sama dengan bertobat. Tetapi bukan itu yang harus dilakukan, yang ditanya di ayat 37. Yang dibaptis ini adalah kamu yang atau dia yang masing-masing, dia yang sudah bertobat, itu memberi diri dibaptis. Nah, bertobatnya untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Oke. Oke, kayaknya pasal 2 hampir selesai nih. Hampir selesai. Oke, ayat 40-nya. Aha. Ayat 40. Ini di diktat nomor 27. Oke. Ayat
40. Berilah dirimu diselamatkan. Ini adalah perintah dalam kalimat pasif. Jadi, berilah dirimu diselamatkan, bukan selamatkanlah dirimu. Jadi kita percaya, walaupun seseorang menerima atau beriman, istilahnya, atau seseorang bertobat, istilahnya, itu bukanlah dia menyelamatkan dirinya sendiri, seperti tuduhan dari pengajaran Calvinis. Ya. Tuduhan reform itu adalah kita percaya manusia punya andil di dalam keselamatan dengan menerima. Begitu. Tidak. Ya. Jadi kita memberikan diri kita untuk diselamatkan. Pilihan kita itu hanyalah menyerahkan diri kita. Oke? Jadi kita menyerahkan diri kita untuk diselamatkan. Bukan diri kita sendiri yang menyelamatkan. Kemudian, ini, bentar ya. Ini kenapa lagi nih? Oke. Yap, masih ada teman kalian yang kesulitan untuk bergabung. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ini sambil saya lihat-lihat lagi, ini mungkin saya ubah sedikit di sini, ntar ya. Oke, ini yang di sini. Oke, ini ternyata imperatif juga ya. Ini tetap imperatif. Tetapi imperatifnya adalah orang ketiga tunggal. Ini juga imperatif. Tapi orang ketiga singular. Kalau yang ini adalah orang kedua plural. Ya. Jadi perintah ini ditujukan kepada orang yang berbeda. Kalau yang bertobatlah ditujukan kepada semua orang yang bertanya di sini, di ayat 37, apa yang harus diperbuat. Tetapi yang hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis itu ditujukan kepada mereka yang bertobat. Yang di sini. Kalau tidak bertobat, tidak usah memberi diri dibaptis. Oke? Nah, tapi yang ini tetap bahwa untuk pengampunan dosa itu adalah bagi mereka yang bertobat. Oke. Terus, ayat 44. Ayat 44 ini sering disalah tafsirkan. Katanya, ini ya, atau paham ideologi komunisme, sosialisme. Malahan, katanya Karl Marx itu menyontek dari Alkitab ketika dia membuat Marxisme. Ya. Kalian tahu Marxisme? Jadi Karl Marx itu mengajarkan bahwa negara itu harus semuanya sama rata. Jadi tidak ada hak milik pribadi. Semua adalah milik bersama. Ya. Jadi ini paham dari sosialisme dan komunisme. Kalau sosialisme semua orang itu harus sama. Ya. Jadi di dalam paham sosialisme tidak boleh ada kesenjangan sosial. Tidak boleh ada orang yang lebih kaya dari orang lain. Tidak boleh ada orang yang lebih miskin dari orang lain. Kalau ada itu mesti dipukul sama rata. Oke. Kalau komunisme
Itu artinya segala sesuatu itu bukan milik pribadi, tetapi milik bersama. Makanya komuni. Ya. Kalau diterapkan dalam bernegara, maka segala sesuatu itu adalah milik negara. Apakah Alkitab mengajarkan sosialisme, komunisme? Tidak. Ya. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, juga para rasul tidak menghilangkan milik pribadi. Ya. Di pasal 5, kasusnya Ananias dan Safira, kan Ananias dan Safira mau bohongin Petrus seolah-olah dia mempersembahkan semuanya, padahal cuma sebagian. Nah, Petrus mengetahui hal itu, lalu menegur dia. Lalu dalam tegurannya, Petrus bilang, sebenarnya itu tetap punya kamu. Kamu sudah jual pun, uangnya itu adalah punya kamu. Terserah kamu untuk pakai sesuai dengan kebutuhan atau kehendak kamu. Tidak diharuskan bahwa hasil penjualannya itu harus diserahkan semuanya kepada rasul, tidak harus. Yang dilakukan oleh Barnabas di pasal 4-nya, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Bahwa penjualannya diserahkan semuanya, 100% diberikan kepada rasul. Tetapi itu bukan harus. Ya. Bukan berarti bahwa gereja itu menetapkan sistem komunisme atau sosialisme, sehingga kekayaan semua anggota jemaatnya itu harus dibagi rata, harus dijual atau dibagi-bagi, sehingga semua orang menikmati harta dari semua orang lain. Tidak ada yang seperti itu. Oke? Petrus bilang itu tetap punya kamu. Jadi tidak mungkin komunisme. Kemudian kita melihat di situ, di ayat yang ke-45, ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45, katanya dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, keperluan masing-masing. Jadi bukan sosialisme, bukan semua orang sama rata. Kenapa dibagikan sesuai keperluan masing-masing? Tidak sama dengan sosialisme. Coba saya jelaskan. Aku hapus dulu ya. Oke. Ini online class dengan salah satu yang paling tidak saya sukai adalah papan tulisnya tidak convenient. Nggak enak nulis di sini. Pakai spidol mau bagaimanapun juga nggak enak. Oke, jadi pertama paham apa dulu nih? Komunisme atau sosialisme deh. Tadi komunisme udah ya. Sosialisme. Sosialisme itu semua orang harus sama rata. Tetapi di ayat 45 tadi, semua orang tidak sama rata. Ya. Semua orang disesuaikan kebutuhan masing-masing. Oke? Jadi, ada yang kebutuhannya segini. Ada yang kebutuhannya segini. Mungkin ada yang kebutuhannya segini. Ada yang kebutuhannya segini. Nah, kalau di dalam sosialisme, semuanya itu harus disamaratakan. Ya. Yang di sini harus dipakai untuk ngisi yang di sini. Supaya semuanya sama rata. Oke. Ini berlaku untuk pendapatan lah, untuk hak milik pribadi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau sekarang Anda memperhatikan di Amerika, ini lagi perang luar biasa antara ideologi kapitalisme melawan sosialisme. Ya. Jadi sosialisme itu mau supaya semua orang sama rata. Mereka punya konsep, kalau kamu punya rumah besar,
kamu harus membiarkan orang-orang yang nggak punya rumah untuk tinggal di rumah kamu. Katanya kamu kan masih punya ruangan, masih punya tempat. Berarti kamu wajib untuk menyumbangkan rumah kamu untuk dipakai bagi orang-orang lain. Nah ini, kayak ini ya. Kalau orang punya ini, punya itu, ya. Ini harus dipotong di sini, supaya ditambahkan ke sini, supaya semuanya sama rata. Ya, semua orang itu sama. Semua orang tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama, tidak ada kesenjangan. Nah, di Amerika, Partai Demokrat itu mau mengedepankan agenda sosialisme ini. Sedangkan Partai Republik itu sangat menentang. Ya. Nah, di Amerika itu banyak orang ya cuman mengikuti partainya saja, Demokrat itu, tetapi mereka tidak benar-benar mengerti apa itu sosialisme. Mereka hanya dikasih tahu oleh pemimpin mereka bahwa sosialisme artinya itu adalah tidak adanya kesenjangan lagi. Berarti yang kaya tidak akan terlalu kaya, yang miskin juga tidak ada yang terlalu miskin. Nah, sekilas itu kelihatannya bagus. Ya. Sekilas itu kelihatannya adil. Tetapi, kalau itu diterapkan secara literal kepada diri mereka, mereka tidak mau. Ya. Jadi, ada eksperimen sosial, beberapa mahasiswa ditanya, kamu setuju nggak dengan agenda sosialisme? Bagus nggak? Oh, bagus, bagus, kata mereka. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol lagi, ditanya lagi, kalau misalnya IPK kamu, dibagi ke mahasiswa yang IPK-nya lebih rendah, supaya jadi sama rata. Mau apa enggak? Wah, mereka mulai bilang, wah, nggak adil dong. Itu kan saya belajar dengan rajin sampai bisa dapat nilai bagus supaya IPK saya bagus, ya kan? Mereka yang tidak belajar sehingga IPK-nya rendah, masa mereka nggak berusaha jadi sama nilainya dengan saya, kan nggak adil dong, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang mah setuju-setuju aja kalau misalnya sosialisme semua mau dipukul rata, tetapi ketika dirinya sendiri diminta untuk membuat pengorbanan itu, untuk membagi apa yang dia sendiri miliki, dianya nggak mau. Ya. Nah, ini lucu sekali. Jadi, di dalam sosialisme, itu kayak gini. Ya. Nah, tapi kalau kapitalisme beda. Kalau kapitalisme ya, ini saya tulis ini deh. Kapitalisme. Kapitalisme adalah barang siapa yang mengambil kesempatan, itu boleh. Ya. Nah, sesuai dengan kesempatan yang dia miliki. Jadi, paham kapitalisme adalah untuk memanfaatkan segala sesuatu yang seseorang miliki. Begitu. Untuk memaksimalkan potensi dari masing-masing orang. Nah, ini lebih benar. Ya. Walaupun bisa nggak ada kesenjangan di sini perbedaannya. Bisa. Ya. Apa tugas pemerintah? Pemerintah bertugas untuk membuat supaya kesempatan bagi kedua belah pihak ini, si A dan si B, ya, ini si A, si B, supaya kesempatan si A sama dengan kesempatan si B. Ya. Sama-sama punya akses pendidikan yang memadai, sama-sama punya akses kepada pelayanan kesehatan yang memadai, sama-sama punya akses kepada kesempatan pekerjaan yang memadai, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah cukup berfungsi untuk membuat supaya suasananya adil, supaya persaingannya sehat,
Dan masing-masing lah yang menggali potensinya sampai maksimal. Ya. Nah, yang Alkitab ini ya, yang Alkitabiah nih sekarang, Alkitabiah. Yang Alkitabiah. Sesuai yang di Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2. Oke, jadi ini kan begini nih. Ini ada mungkin garis batas kemiskinan atau garis batas kebutuhan lah, katakanlah gitu ya. Ada garis batas kebutuhan. Nah, kalau ada yang jauh memenuhi, ya katakanlah menengah ke atas gitu ya. Tetapi ada yang tidak memenuhi. Jadi dia masih kekurangan. Ini ada si A, ini ada si B. Maka kalau yang Alkitabiah ini sesuai dengan kebutuhannya ya segini. Ya. Jadi yang diberikan itu atau yang dibagi itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Bukan berarti si A ini harus dipangkas sampai si B ini sama rata dengan si A. Oke. Nah, coba sekarang kalau kita lihat apa yang akan terjadi kalau misalnya ini masing-masing terjadi. Kalau misalnya mengikuti sosialisme atau kapitalisme atau Alkitab. Kalau mengikuti sosialisme, ini boleh saya kasih tanda kurung, komunisme, ini tinggal dilihat saja negara-negara yang sudah menerapkan ini, jadikan contoh. Ya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Soviet. Zaman Soviet ini kan sekarang sudah zamannya namanya Rusia ya. Tetapi dulu itu namanya adalah Soviet. Nah, mereka itu adalah komunisme. Jadi tidak ada barang milik pribadi. Semuanya adalah milik negara. Jadi, apa yang akan terjadi? Ya, semua orang diwajibkan untuk kerja. Semua orang wajib bekerja, lalu dikasih gaji semua sama rata. Yang pekerja yang lulusan SD dengan pekerja yang lulusan S3 kerjanya sama, ya, kerja di ladang dan gajinya sama. Nah, Anda bayangkan. Kira-kira bagaimana? Ini masuk akal atau tidak? Ya, tidak masuk akal. Ya. Nomor satu, seharusnya yang lebih pinter, yang lebih punya skill, ya, itu seharusnya dikasih jabatan untuk mengendalikan, untuk memimpin, ya, untuk memikirkan dan lain sebagainya, mengendalikan. Itu harusnya diberikan kepada orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya leadership, orang-orang yang punya visi dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan memajukan usaha tersebut. Dan karena mereka yang punya skill, mereka yang punya pengetahuan, maka masuk akal juga kalau mereka mendapat gaji lebih besar. Tetapi dalam sistem sosialisme komunisme, karena tidak boleh ada kesenjangan sosial, maka semuanya dikasih pekerjaan yang sama rata, dan lebih parahnya lagi, dikasih gaji juga sama rata. Anda bisa bayangkan orang yang sudah sekolah sampai S3, ya, sudah profesor, tetapi negara tidak menghargai. Ya. Orang yang punya skill, tetapi dikasih gaji sama rata dengan orang yang tidak punya skill. Akhirnya masyarakatnya bergerak ke arah, ya sudah kalau gitu saya nggak usah bekerja ya terlalu bagaimana, saya tidak perlu sekolah terlalu tinggi, toh nanti gaji saya sama dengan yang sekolah tinggi-tinggi. Kemudian, karena semua orang gajinya sama, mau apapun yang terjadi, maka yang rajin, yang melakukan pekerjaan lebih banyak, melakukan pekerjaan lebih berat, itu akan merasa, wah, saya kerja lebih banyak, saya kerja lebih berat, kenapa gaji saya sama dengan mereka yang tidak kerja
seberat saya. Kalau gitu semua orang akan, kalau gitu saya mau kerja yang ringan aja, ya kan? Saya mau malas saja. Akhirnya negara itu berada dalam satu spiral yang menurun-menurun. Semua orang mau tambah bodoh, mau tambah malas, berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan yang lebih sedikit, sehingga maka usaha itu tidak akan bisa maju. Bangsanya, negaranya tidak bisa maju. Begitu. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam sosialisme komunisme ini, yang terjadi bukanlah semuanya sama rata kaya, ya, tetapi yang ada semuanya sama rata miskin. Begitu. Memang sih semua orang sama, bisa dibikin sama, tapi bukan sama-sama kaya. Yang ada dibikin sama-sama miskin. Begitu, itu sosialisme komunisme. Ya, puji Tuhan, di Indonesia nggak pernah terjadi ini. Ya. Kalau orang Indonesia cuma tahu paham komunisme itu artinya ateis. Ya, oke lah, komunisme itu tentu ada hubungannya dengan ateisme. Tetapi filsafat dari komunisme itu, filosofinya itu juga secara ekonomi luar biasa buruk. Oke, sekarang coba lihat yang kapitalisme nih. Yang kapitalisme gimana? Kalau misalnya dalam sistem kapitalisme ini semua orang bebas, ya. Nah, nanti lama-lama yang kaya si A ini akan makin kaya, dan yang B ya makin lama makin miskin. Kenapa? Karena sebagai orang yang kaya, si A nanti akan punya kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Si A punya kesempatan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan mungkin A akan memiliki kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik juga, karena ya edukasinya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Jadi yang A nanti kaya, nanti keturunannya A juga akan kaya, dan bahkan bisa makin kaya, makin kaya. Yang B ini, wah ini ada yang kasihan sekali. Ya. Saya pernah lihat di pinggir jalan, ada ibu-ibu yang datang minta-minta, ya. Jadi dia bawa anaknya di punggung, lalu kemudian mengemis di situ. Wah, saya lihat ini anak usia kecil begini bukannya disuruh sekolah, tetapi disuruh untuk ngemis, ya, menjadi alat untuk menimbulkan rasa iba sehingga bisa menghasilkan uang. Wah, ini apa akibatnya nanti? Apa anak ini akan jadi pinter? Ya kan? Enggak. Malah mental anak itu akan jadi mental pengemis. Enggak sekolah, enggak punya skill, enggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa mengemis doang. Nanti dia kalau gede jadi apa? Nggak akan jadi insinyur, nggak akan jadi dokter, nggak akan jadi pilot, nggak akan jadi apa. Yang jadi ada adalah jadi preman, ya kan? Kalau bukan jadi pengemis, jadi preman. Itu preman itu udah upgrade dari pengemis loh. Ya, pengemis itu cuma minta-minta doang. Kalau preman minta-minta, kalau nggak dikasih itu ancamannya ada ancamannya gitu. Kalau pengemis tidak mengancam. Jadi yang A makin kaya, yang B miskin makin miskin. Nah, ini juga tidak baik. Akhirnya ada kesenjangan sosial. Jadi yang Alkitabiah yang apa? Yang Alkitabiah adalah yang ini tadi. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tuhan tidak mau sampai ada orang yang berkekurangan. Tentu Tuhan tidak mau juga ada yang malas. Jadi kalau dia mau untuk lebih, ya, kalau dia mau untuk lebih sampai di sini, mau lebih tinggi, bisa nggak? Bisa. Ya. Asal kebutuhannya yang ini, yang kekurangan dia ini, dicukupi kebutuhannya, bisa nggak dia dikasih kesempatan? Bisa. Ya. Tetapi ini bukan berarti usahanya si A diambil secara paksa untuk dikasih ke B.
Tidak seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah prinsip kasih. Ya. A sebagai yang punya, mengasihi B sebagai yang berkekurangan. Tetapi bukan berarti B tidak perlu bekerja atau B tidak perlu berusaha untuk memaksimalkan potensinya sendiri. Tidak. Kalau B memang tidak mau menghasilkan, tidak mau memaksimalkan potensinya, ya malahan Tuhan bilang barang siapa yang tidak bekerja, hendaklah ia jangan makan. Maka dia akan terus berkekurangan. Begitu. Oke. Lagi pula, orang punya kebutuhan masing-masing yang berbeda. Makanya Tuhan bilang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan dipukul rata. Dan juga bukan sesuai dengan keinginan. Jadi bukan si B, oh si B pengen ini, pengen itu. Oh si A harus ini dong, harus kasih dong, ya kan? Si A kan punya banyak duit. Jadi si B minta apapun si A harus kasih. Tidak seperti itu, ya. Apa yang dimiliki oleh A tetap menjadi milik A. Begitu. Tidak ada kewajiban bagi A untuk memberikan apa-apa kepada orang lain. Tetapi kalau dia mengasihi saudaranya, ya dia boleh membantu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ini pasal 2 kalau gitu selesai nih. Ada yang mau ditanya untuk pasal 2? Tentang apa? Baptisan kah? Cara hidup jemaat mula-mula kah? Baptisan Roh Kudus, minggu lalu udah ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, ada yang mau tanya? Kan beberapa kelompok yang mengatakan bahwa di perjanjian lama itu ada baptisan begitu dengan mengutip yang dijelaskan Rasul Paulus di dalam hal itu, karena mereka mengutip itu masalah tiang awan dan tiang api itu begitu. Terima kasih, Pak. Entar. Jadi apa? Dia bilang dibaptis itu sama dengan apa? Pertanyaannya apa? Sama dengan tiang api, tiang awan di perjanjian lama, dan sama dengan ketika bangsa Israel melewati laut ketika mereka keluar dari Mesir begitu. Jadi jadi pertanyaannya adalah dibaptis itu apaan atau apa? Itu kan referensinya. Tapi pertanyaannya apa? Referensinya bahwa itu yang di Ibrani itu dibaptis. Mereka sering menghubungkan ini baptisan itu menyelamatkan karena karena bangsa pada saat itu yang mengalami tiang awan, tiang api gitu. Jadi oke. Jadi yang menyelamatkan itu tiang apinya atau Tuhannya? Toh kalau mereka nggak mau mengikuti tiang api itu, ya udah ditinggal kan? Jadi tiang api itu tidak, atau tiang awan itu tidak menyelamatkan mereka kayak gimana. Terus mereka katanya waktu keluar dari Mesir kan mereka lewat bawah laut ya. Jadi yang menyelamatkan mereka laut gitu. Yang menyelamatkan mereka itu Tuhan atau laut? Apakah dengan melewati laut itu mereka diselamatkan? Enggak kan? Ya. Jadi logikanya agak aneh di sini. Jadi apa yang dimaksud di situ? Ya. Dibaptis itu artinya kan diselamkan. Jadi diselamkan dalam awan itu berarti mereka masuk ke dalam awan. Lalu kemudian diselam di bawah laut. Berarti mereka masuk ke dalam laut. Begitu. Oke, itu satu istilah saja bahwa mereka masuk ke dalam laut
atau masuk ke dalam awan. Bukan berarti bahwa itu adalah ritual baptisan di Perjanjian Baru. Oke? Bukan, sama sekali bukan. Itu hanya memakai kata yang sama, yaitu bahwa mereka diselamkan di bawah laut, ke dalam awan, begitu. Ya. Dan tidak ada hubungannya dengan keselamatan, karena yang menyelamatkan mereka bukan awan itu, juga bukan laut itu. Dan seandainya nggak ada awan dan nggak ada laut, juga tetap bisa diselamatkan. Ya, Tuhan bisa pilih atau pakai cara lain, nggak ada masalah. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pasal 3. Oke. Pasal 3 ini saya asumsikan kalian udah baca ya. Kalau Anda belum baca, Anda perlu membaca seluruh Kisah Para Rasul dulu sebelumnya, supaya kalian sampai pada titik di mana kita lagi bahas, Anda bisa siap untuk tanya. Atau kalau saya ngomong, saya nggak akan baca lagi semuanya untuk Anda, tapi Anda sudah harus tahu sendiri konteksnya apa yang sedang saya bicarakan. Oke, ini pasal 3. Mulai dari ayat 1 sampai 10, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ya. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Jadi ini bukan sekedar menyembuhkan orang lumpuh, tetapi orang yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Menyembuhkan orang yang lumpuh, ya lumpuhnya kan bisa karena apa saja. Ya. Lumpuhnya bisa karena ya kakinya keseleo gitu kan. Orang yang bisa keseleo lalu kemudian nggak bisa jalan. Atau orang kakinya patah, lalu nggak bisa jalan. Ya, eh, hari ini bisa nggak menyembuhkan orang yang lumpuh? Ya, bisa-bisa aja. Ya. Ada orang yang lumpuhnya itu misalnya karena asam urat. Nah, karena kakinya bengkak, ya, jempolnya mungkin, atau tumitnya bengkak, dia tidak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, ya nggak bisa jalan. Berarti lumpuh. Lalu kemudian didoakan, kemudian ditumpangin tangannya, lalu dalam nama Yesus, gitu kan, berdiri, berdiri, disuruh berdiri, disuruh berjalan, pokoknya bisa beriman, percaya, kamu bisa, kamu sudah disembuhkan, diyakinkan bahwa kamu sudah sembuh, kamu bisa jalan, lalu kemudian diangkat dengan susah payah, berjalan 1 langkah, 2 langkah, lalu kemudian dinyatakan, haleluya, kamu sudah sembuh. Tapi besoknya atau malamnya nggak bisa jalan lagi, kembali ke kursi roda, ya kan? Ini bukan sembuh namanya. Atau kalaupun disembuhkan secara medis, bisa nggak? Ya bisa aja. Ya orang yang misalnya tulangnya patah ya dikasih gips atau dikasih brace sehingga dia bertumpu pada prostetis, pada alat bantu. Ya bisa berjalan. Tetapi kalau Tuhan Yesus bikin mujizat atau kalau kuasa dari Tuhan itu nggak seperti itu. Ya. Jadi orang yang lumpuh sejak lahirnya ini artinya dia tidak pernah jalan, tidak pernah belajar jalan. Ya. Halo Pak, halo Ya. saya mau bertanya Pak Tobias ini. Ya, Tobias. Ini tentang ini Pak, tentang lidah-lidah api ini, apakah pada saat ini pada saat mereka berkumpul pada hari Pentakosta itu, apakah ini memang secara begitu atau bagaimana ini Pak? Saya kurang ngerti. Secara apa? Secara literal ini ada penampakan penglihatan bagi mereka lidah-lidah api ini atau bagaimana Pak? Secara literal ada penampakan lidah api atau tidak? Ya, Ya. kalau Alkitab bilang ada, ya ada. Kalau Alkitab bilang ada, kenapa kita bilang
Emang kalau nggak ada berarti lidah api itu apa? Itulah yang tadi saya ngerti itu. Ini juga Pak yang tentang ini ketika Tuhan Yesus dibaptis itu Pak, yang datang merpati di bahunya itu, apakah itu merpati seperti sekarang ini atau bagaimana itu? Atau simbol aja gimana? Merpati seperti sekarang. Iya, misalnya Ya merpati pokok benar-benar datang di bahunya begitu atau bagaimana? ya orang-orang melihat merpati hinggap ke atas Tuhan Yesus. Iya. Begitu. Ya. Kalau Alkitab bilang begitu ya kita terima aja. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi masalahnya dengan orang-orang yang tidak menafsirkannya secara literal adalah bahwa harus ada alternatifnya kan. Kalau tidak literal berarti apa? Kalau lidah api itu bukan benar-benar lidah api berarti apa? Begitu. Nah, kalau sekali kita udah keluar dari literal, maka bisa apa saja. Lidah api itu bisa apa aja. Terserah imajinasi orang. Terserah orang mau tafsirkan itu apa. Oh, lidah api itu adalah rambutnya jabrik, ya kan, rambutnya naik. Oh, lidah api itu artinya apa ya, terserah. Tapi siapa yang bisa bilang bahwa penafsiran dia yang benar? Ya, nggak ada. Ya. Oleh sebab itu, maka yang paling masuk akal adalah literal dulu. Kalau misalnya jelas bukan literal, dari konteksnya bukan literal, baru kita cari apa maksudnya sesuai dengan konteksnya. Begitu. Kembali ke pasal 3. Di pasal 3, artinya orang ini tidak pernah belajar berjalan. Nah, sekalipun katakanlah dia disembuhkan kakinya, dan kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-7 katanya, kuatlah kaki dan mata kaki. Berarti yang dimaksud di sini adalah tulang. Ya. Berarti mungkin waktu kecil atau waktu lahir sudah ada deformitas, ada kelainan pada tulang kakinya sehingga tidak mampu berjalan, tidak mampu berdiri bahkan. Sekalipun kelainan pada tulangnya ini dibereskan, dibenarkan, ini saja sudah luar biasa. Anda bayangkan, seseorang yang kakinya, tulangnya malformasi. Artinya, bentuk tulangnya abnormal, tetapi dibikin langsung normal. Berarti ada perubahan struktur tulang. Wah, ini luar biasa, ya. Gimana caranya itu bisa terjadi secara instan? Ini pasti mujizat. Tapi bukan cuma itu. Dia bisa langsung berdiri. Nah, untuk berdiri atau berjalan atau melompat atau berlari itu adalah kombinasi dari banyak hal, kombinasi dari satu. Dari sistem rangka. Sistem rangka itu adalah bukan cuma tulang kita. Sistem rangka itu ada tulang kita, kemudian ada otot-otot. Orang yang tidak pernah memakai otot tertentu, maka otot itu akan mengalami atrofi. Ya, ototnya jadi kecil. Makanya kalau orang yang misalnya sering ngangkat barang-barang berat, ototnya jadi besar kan. Nah, itu namanya hipertrofi. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak pernah mengangkat, atau misalnya sesudah dia mengangkat, tetapi kemudian dia lama tidak mengangkat, maka otot-ototnya mengecil, itu mengalami atrofi. Kalau dia tidak pernah berjalan, berarti otot-otot kakinya, otot-otot pahanya, otot-otot pinggulnya, itu semuanya mengalami atrofi. Berarti kalau pada saat itu juga dia dimampukan untuk berdiri, berjalan, melompat, berlari, berarti semua otot-ototnya itu juga Tuhan langsung tumbuhkan pada saat itu juga. Jadi bukan saja tulangnya Tuhan perbaiki, otot-ototnya Tuhan kasih juga. Plus, untuk berlari dan lain sebagainya diperlukan koordinasi. Ya, perlu keseimbangan. Makanya waktu kecil kita belajar, kita nggak langsung bisa. Anak kecil saja perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa berdiri,
Ya, apalagi untuk berlari atau untuk melompat, perlu waktu. Jadi sistem saraf kita, otak kita belajar ya, otot-otot kita belajar untuk menyeimbangkan, belajar untuk mengendalikan tubuh kita supaya bisa berlari, berjalan, melompat. Tetapi orang ini dalam sekejap mata langsung sembuh. Ini artinya apa? Ini mujizat yang luar biasa. Bukan saja Tuhan sembuhkan ininya, ototnya, tulangnya, kemudian otot-ototnya, sarafnya juga kalau nggak dipakai itu juga atrofi. Jadi Tuhan harus tumbuhkan jaringan sarafnya di situ. Kemudian Tuhan bikin otaknya. Nah, seluruh tubuhnya langsung diberikan kemampuan instan untuk memelihara keseimbangan, untuk berkoordinasi, dan lain sebagainya. Oke? Jadi ini luar biasa. Makanya ketika mereka melihat, ini orang ini bukannya yang biasanya duduk di gerbang indah itu, dia bukannya lumpuh sejak lahir, kok tiba-tiba bisa berjalan? Ini nggak pernah kelihatan sebelumnya. Karena mereka tahu bahwa untuk orang lumpuh berjalan itu tidak sesederhana langsung disembuhkan kakinya udah langsung bisa jalan. Ya. Demikian juga orang yang buta sejak lahirnya. Kalau Anda ingat, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Nah, orang yang buta sejak lahirnya ini lebih kompleks lagi. Karena sesudah 2 minggu pertama, bayi, kalau dia tidak menerima rangsangan cahaya, maka otaknya itu tidak mampu lagi belajar menerima rangsangan cahaya. Jadi semenjak lahir, bayi itu dirangsang, ya, melihat, membuka mata, dan lain sebagainya, otaknya itu belajar. Manusia itu belajar untuk melihat cahaya, melihat benda, bentuk. Melihat bentuk, melihat gerakan, ya. Dan itu semua dipelajari oleh otak kita. Yang dilihat oleh mata kita itu cumanlah cahaya. Kemudian cahaya itu diubah menjadi sinyal dan dikirim ke dalam otak kita. Dan harus diproses dan diterjemahkan oleh otak kita. Sehingga otak kita tahu apa yang dia lihat itu bermakna. Ya, kalau orang tidak pernah belajar, tidak pernah melihat, lalu kemudian tiba-tiba dikasih gitu ya, paling dia hanya melihat, ada beda terang, gelap. Kemudian dia melihat ada, tapi tidak tahu itu bentuknya apa, ya, tidak bisa mengkonek itu di dalam otaknya. Nah, orang yang Tuhan sembuhkan yang buta sejak lahirnya yang Tuhan sembuhkan itu bukan cuma matanya dibereskan oleh Tuhan, sarafnya juga mungkin dibereskan, otaknya juga, kemudian pengertiannya itu juga diperbaiki oleh Tuhan. Jadi ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Oke. Nah, ayat 12 sampai 26 Petrus khotbah, ya. Jadi, kita bisa melihat bahwa sebelum Petrus khotbah, Tuhan kasih tanda dan mujizat. Ini adalah tujuannya dikasih tanda dan mujizat, supaya nanti Petrus khotbah, dia akan didengarkan. Kalau sebelumnya Petrus tidak melakukan apa-apa, dia langsung khotbah saja, orang yang melihatnya, ini suatu pengajaran baru. Tetapi karena sebelumnya Petrus melakukan suatu tanda yang begitu wah dan membuat semua orang takjub, mereka semua mau mendengarkan Petrus, dan mereka semua langsung tahu bahwa ini adalah utusan dari Tuhan. Sebagaimana di Perjanjian Lama, setiap kali Tuhan mengirim nabi kepada orang Israel, Tuhan selalu memberikan tanda. Dan orang minta tanda kepada nabi itu. Apa tandanya? Nah, kalau tanda itu terjadi, maka mereka harus mengasumsi bahwa itu adalah dari Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi, tidak ada tandanya, malahan bertentangan dengan firman Tuhan lagi yang lain sebelumnya, atau tandanya justru kebalikannya tidak terjadi, maka ini pasti bukan dari Tuhan.
Jadi dengan melakukan tanda dan mujizat, Petrus sebenarnya mengumumkan bahwa firman yang sedang dia bawakan ini adalah berasal dari Tuhan. Oke, nah ini penting. Karena dia sebagai rasul, dia sebagai saksi mata, dan Tuhan mau memberikan otoritas itu kepada Petrus. Dan ini diberikan kepada para rasul. Karena para rasul diberikan tugas oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk menuliskan Alkitab. Begitu. Ya, makanya Rasul Paulus Tuhan berikan karunia untuk melakukan tanda dan mujizat. Karena Rasul Paulus akan menuliskan banyak surat yang akan dijadikan kanon. Oleh sebab itu, supaya diterima bahwa itu berasal dari Tuhan, maka Paulusnya dikasih otoritas oleh Tuhan untuk melakukan tanda dan mujizat. Hari ini, apakah masih diperlukan karunia melakukan tanda dan mujizat? Jawabannya tidak. Saya gambar deh. Aku tulis di papan tulis, biar kalian ini. Pause dulu. Mungkin pernah ada yang berpikir, wah seandainya hari ini ya, aku dikasih karunia melakukan tanda dan mujizat. Misalnya, aku lagi khotbah, lalu aku tunjuk satu orang. Kamu mati, gitu kan, kayak Ananias sama Safira. Bener jatuh mati. Gimana orang nggak langsung dengerin khotbah dengan serius? Mana ada lagi orang yang tidur di dalam kebaktian, benar nggak? Coba kalau Tuhan kasih saya kemampuan melakukan tanda dan mujizat, maka semua orang pasti akan mendengar khotbah dengan serius. Oke? Jadi, ada firman Tuhan. Ini namanya adalah wahyu, ya, atau nubuatan, atau apalah. Maka, bagaimana kita tahu ini dari Tuhan? Ya, berarti dia kan harus ya benar-benar berasal dari Tuhan, mencerminkan sifat Tuhan dan lain sebagainya. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa ini ya cara untuk melihatnya. Dia tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan yang lain, tidak boleh mengajak untuk menyembah yang lain, tidak boleh mengajak untuk meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian ada tanda. Ya. Jadi harus ada tanda. Tanda untuk menyokongnya. Jadi tanda ini bisa berupa apa? Misalnya kalau nubuat, ya nubuat harus terjadi gitu. Kalau Anda baca di satu raja-raja, itu waktu Yerobeam membuat mezbah di Betel dan Dan. Lalu kemudian Tuhan mengirim seorang abdi Allah dari Yehuda. Dan dibilang bahwa ini akan terjadi. Tandanya, mezbah ini akan pecah dan abu di atasnya akan tercurah. Itu akan menjadi tanda bagimu. Lalu kemudian benar, pada saat itu juga mezbahnya pecah, lalu abunya tercurah. Aha, ini berarti tandanya terjadi nih. Nah, berarti firman tersebut itu benar-benar berasal dari Tuhan. Teguran tersebut berasal dari Tuhan. Berarti abdi Allah dari Yehuda itu benar-benar diutus oleh Tuhan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya rasul berfirman, tulis surat atau apa, lalu kemudian dia juga mengadakan mujizat dan tanda, maka yang diucapkan oleh rasul itu kita terima sebagai firman Tuhan. Ya, karena ada tandanya dari Tuhan. Begitu. Nah, ini lama-lama lengkap kan? Ya, ini lama-lama lengkap. Jadi apa? Jadi Alkitab. Firman tertulis yang lengkap. Oke? Saya mau tanya, yang firman Tuhan ini
waktu diucapkan pertama kali, ini kan sudah disokong dengan tanda kan. Misalnya ini adalah katakanlah Injil Matius. Oke. Matius ini sudah disokong oleh tanda. Berarti Injil Matius ini sudah diterima berasal dari Tuhan. Lalu Markus juga. Lalu Lukas juga. Ya. Lalu Yohanes juga. Lalu Kisah Para Rasul juga. Lalu semua ini satu persatu sudah disokong dengan tanda, sehingga satu persatu kita terima, oke ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, oke ini dari Tuhan. Semuanya ini dari Tuhan. Nah, kalau itu disusun jadi satu, semuanya udah jadi Alkitab, ya. Ini kan terdiri dari ini semua nih. Ini kan terdiri dari Matius, dari Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ini kan semuanya merupakan bagian dari firman tertulis yang lengkap ini. Masih perlu nggak hari ini tanda lagi? Tanda untuk menyokong yang ini? Nggak usah, karena apa? Karena ini kan terdiri dari semua yang sudah disokong, yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nggak perlu ada lagi tanda ekstra yang perlu membuktikan ulang hal-hal yang sudah terbukti ini. Ya. Oleh sebab itu, kalau ini sudah lengkap, maka tidak perlu lagi tanda. Tandanya ini ada nggak? Ada. Kapan? Ini, dulu. Waktu masing-masing ini ditulis. Ya. Waktu Matius masih hidup, dia sudah membuat tanda, sehingga Matius diterima sebagai rasul, sehingga Injil Matius itu diterima sebagai kanon Alkitab. Oke. Ya. Dan seterusnya. Nah, hari ini, tahun 2020, tahun pandemi, nggak perlu ada tanda lagi, karena tandanya sudah dilakukan tahun ini. Tahun abad pertama. Abad pertama. Udah selesai. Ya. Dan kata-kata yang sama yang diterima di abad pertama, itulah yang kita baca hari ini dan semuanya kita terima juga. Makanya hari ini nggak usah tanda lagi. Oke? Ini kalian perlu mengerti dengan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ngerti atau tidak? Oke. Terus mana nih? Khotbah Petrus ayat 12 sampai 26. Ini mirip banget dengan yang di pasal 2. Ya, mirip banget. Jadi memperkenalkan identitas Allah, identitas Yesus, ya. Kemudian kematiannya, kebangkitannya. Kemudian bukti bahwa dia hidup. Nah, kebangkitannya. Kemudian dosa mereka, ini sekali lagi tantangan. Jadi mirip banget dengan yang pasal 2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Wow, kita hari ini selesai pasal 2 dan pasal 3. Luar biasa. Pasal 4. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Pasal 4. Ada pertanyaan? Coba saya lihat buku ini ada yang mau ditambahkan nggak untuk pasal 2 dan pasal 3. Oke, ada beberapa poin yang mau ditambahkan dari buku ini. Ini buku ini ya, apa namanya? Witness to Christ. Stuart Custer punya.
witness to Christ. Cukup bagus. Untuk yang pasal 2, dia mencatat di sini bahwa sesudah seseorang bertobat, itu tidak stop sampai di situ saja. Tetapi dia harus menjadi murid. Ya, makanya disuruh untuk dibaptis, memberi diri dibaptis. Lalu kemudian disuruh untuk bergabung dengan jemaat. Lalu kemudian mereka harus setiap hari berkumpul. Lalu kemudian belajar, berdoa. Ya. Kemudian mereka bertumbuh di dalam pengetahuan. Lalu kemudian pengetahuan itu diaplikasikan. Jadi ada kasihnya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kebenaran itu mengubah mereka. Dan akhirnya mereka yang sudah diselamatkan ini, sudah bertobat, sudah dibaptis secara publik, menjadi jemaat, mempraktekkan kasih. Mereka menjadi teladan yang luar biasa. Semua orang melihat bahwa oh ini orang Kristen ini penuh dengan kasih. Orang Kristen ini karakternya baik. Orang Kristen ini rajin. Orang Kristen ini ya seperti Kristus. Begitu. Ya, maka akan menjadi bukan batu sandungan, tetapi teladan, malah menjadi terang, garam dunia. Oke. Yang di pasal 3, dia ada kasih catatan. Ada kasih catatannya. Oke. Ini dia kasih komentar waktu Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai, apa yang kupunyai kuberikan padamu, ini. Ya. Memang mungkin kita tidak punya banyak harta material, tetapi harta rohani yang kita miliki. Harta rohani yang kita miliki, ini yang bisa kita bagikan. Dan justru lebih berharga daripada harta material. Harta material bisa datang, bisa tidak ada. Ya, bisa ada, bisa nggak ada. Kalau lagi nggak ada, gimana? Ya, nggak apa-apa, karena harta rohani kita, nah ini yang tidak bisa diambil daripada kita. Kalau harta material, kita pakai, bisa habis. Kalau harta rohani, ya, kita pakai, bukan habis, tapi makin banyak. Bukan hanya kita punya, tetapi kita kasih orang lain juga punya. Nah, ini harta rohani. Ya. Oke, nah masing-masing punya harta rohani masing-masing. Ya. Ada yang punya karunia untuk menyembuhkan, kayak para rasul, kan dia punya karunia untuk menyembuhkan. Ada yang punya karunia untuk mengajar, ada yang punya karunia untuk melayani, ada yang punya karunia untuk ya apa? Ya, karunia Anda apa? Masing-masing punya karunia rohani. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku. Apa yang ada pada diri Anda? Ya, Anda punya kemampuan bermusik, ya, berikan itu kepada Tuhan. Anda punya kemampuan untuk menulis. Ya, Anda punya kemampuan untuk bikin ini, bikin itu. Anda punya skill, apa yang ada padaku, ku berikan. Oke. Kita melihat bahwa Petrus sekalipun orang mengagung-agungkan dia, di ayat 12, tetapi Petrus memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Nah, hari ini banyak, tanda kutip, hamba Tuhan, banyak pendeta, pengkhotbah, yang katanya memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tetapi pakai cara yang bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan manusia. Misalnya apa? Misalnya tepuk tangan untuk Tuhan. Misalnya habis nyanyi lagu, ya kan habis nyanyi. Nyanyi
Oh, amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan. Tetapi yang maksudnya Tuhan kan nggak menikmati tepuk tangan itu. Ya. Tepuk tangan itu lebih banyak adalah untuk performance si penyanyi itu atau si pengkhotbah itu. Ya. Jadi sebenarnya yang mendapat kemuliaan itu bukanlah Tuhan, tetapi yang berkhotbah atau yang bernyanyi. Jadi istilah tepuk tangan untuk Tuhan hanyalah suatu kedok atau suatu istilah untuk menyamarkan tepuk tangan yang ditujukan kepada si performer, ya, yang yang tampil begitu. Jadi ini yang tidak kita inginkan. Makanya di Grafe kita tidak mendorong jemaat untuk tepuk tangan. Misalnya ada yang mempersembahkan satu pujian khusus, ya, apakah itu instrumental atau vokal, paduan suara kah dan lain sebagainya. Mau sebagus apapun, seindah apapun, tidak perlu tepuk tangan. Karena para penyanyi atau orang-orang yang tampil itu tidak mau menerima pujian dari manusia. Ya. Justru semua pujian itu harusnya diarahkan kepada Tuhan. Jadi apa respon memuji Tuhan yang benar? Mungkin yang paling benar adalah ya cukup kita berkata amin. Amin. Artinya apa yang dilakukan oleh orang yang bernyanyi atau yang dikatakan oleh si penyanyi itu, saya aminkan dalam hati saya. Kalau dia memuji Tuhan, saya mengaminkan, berarti saya ikut memuji Tuhan bersama-sama dengan dia. Sama kayak dalam doa, jemaat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak perlu tepuk tangan. Karena kemuliaannya bukan untuk si orang yang tampil. Tetapi kemuliaannya ada untuk Tuhan. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanya nggak untuk pasal 2 dan pasal 3? Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang, tadi saya dengar Bapak bilang kita nggak perlu tepuk tangan, ya kan? Jadi seperti acara yang di karismatik itu kan ada yang angkat tangan kan kalau penyembahan masuk dalam roh kata mereka begitu Pak. Jadi kalau kita mau bernyanyi, apakah memang ditekankan benar-benar bahwa kita tidak boleh tepuk tangan sama sekali atau ada di mana satu waktu diperbolehkan seperti itu Pak? Enggak ada Atau larangan memang tepuk ada tangan. ayat Alkitabnya yang Tidak ada larangan gimana tepuk tangan. penjelasannya Pak? Juga tidak ada larangan untuk ini apa? Tidak ada larangan untuk ketawa. Ya enggak? Iya. Tidak ada larangan untuk duduk di lantai misalnya. Yang ada adalah himbauan untuk menyelenggarakan kebaktian dengan sopan dan teratur. Ya, 1 Korintus 14. Jadi, apa yang tidak sopan, jangan dilakukan. Apa yang tidak teratur, jangan dilakukan. Misalnya, bertepuk tangan. Bertepuk tangan ini kan macam-macam. Ya, ada yang tepuk tangannya begini. Tepuk tangannya sederhana. Ada yang tepuk tangannya gini. Nah, kalau itu digabung, nanti ada lagi yang tepuk tangannya. Semuanya kalau tepuk tangan dengan cara yang berbeda-beda, akhirnya menjadi tidak lagi sopan, menjadi tidak lagi teratur. Ya, padahal sebenarnya perlu nggak tepuk tangan kalau misalnya sudah ada iringan piano? Ya nggak usah. Kenapa? Karena iramanya itu sudah diatur oleh pianonya, sudah diatur oleh pemimpin nyanyinya. Nggak usah lagi tepuk tangan. Tepuk tangan itu kan tidak ada melodi.
tepuk tangan itu hanya iramanya saja, murni cuman irama doang. Jadi kalau misalnya kita lagi ya tepuk tangan gitu, itu adalah supaya semua orang mengikuti irama yang sama. Tok, tok. Selamat datang, kami sambut dengan senang. Semuanya sama-sama, semuanya kecepatannya sama. Ya, oke, bagus. Begitu. Ya. Kalau ada piano, perlu nggak Karena tepuk ada tangan? yang mereka bilang Nggak begini, usah. Pak. Ya, ya, ya. Ya, Pak. Karena ada yang mereka bilang begini, Pak, yang karismatik punya, mereka ada berargumentasi begini. Dengan kita bernyanyi itu dan misalnya kayak tepuk-tepuk tangan itu membuktikan tindakan kita, sukacitanya dari dalam, tapi memperlihatkannya lewat luar agar orang-orang yang masuk di dalam, misalnya orang-orang baru itu bisa melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh memuji Tuhan. Itu kata mereka, Pak. Jadi membuktikan bahwa kita ada sukacita, katanya. Dengan perlihatkan kepada orang-orang luar agar mereka juga tertarik datang untuk memuji Tuhan di dalam gereja. Seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana kita cara balas mereka? Ya, ini sebenarnya dijelaskan di mata kuliah filosofi musik. Ya. Jadi, tepuk tangan, menampilkan sukacita, kemudian ini kata-kata kunci yang dari tadi kamu sebut ya, menampilkan sukacita keluar. Jadi sukacita di dalam dulu, sukacita di dalam, kemudian menampilkannya keluar. Kemudian menarik orang luar supaya tertarik, ya kan? Nah, ini adalah hal-hal yang sesuai dengan doktrin mereka, sesuai dengan pengajaran karismatik. Apa pengajaran karismatik yang sesuai? Yaitu yang mementingkan perasaan. Ini adalah pengajaran karismatik yang mengedepankan perasaan. Makanya perasaan di dalam. Ya, harus ada perasaan di dalam dulu, lalu kemudian perasaan di dalam itu harus ini perasaan. Ya, karena itu yang dikedepankan. Orang tertarik karena melihat perasaan kita. Orang tertarik karena melihat sukacita kita. Jadi ini cocok dengan teologi mereka, pengajaran mereka, fokus dan penekanan mereka pada perasaan. Bukan berarti perasaan itu tidak boleh. Ya, boleh, kita boleh punya perasaan. Dan orang Kristen yang lahir baru punya perasaan. Kalau kita nggak punya perasaan itu aneh banget. Tetapi bukan itu fokus kita. Ya. Teologi kita bukan berfokus pada menampilkan perasaan. Boleh nggak menampilkan perasaan? Boleh. Tetapi bukan itu fokusnya. Fokus kita. Nah, jadi kita mau menarik orang pakai apa? Bukan dengan menampilkan perasaan kita. Kita mau menarik orang adalah dengan kebenaran. Jadi kalau orang tertarik, dia tertarik pada kebenarannya. Kalau orang tertarik kepada perasaannya, maka sekali perasaan itu hilang, orangnya pergi nggak? Pergi. Ya kan? Iya. Karena dia ditarik pakai perasaan. Tetapi kalau dia tertarik oleh kebenaran, maka selama di jemaat itu ada kebenaran, dia nggak akan pergi. Begitu. Ya, maka jadi kita punya teologi kita punya filosofi kita, dan cara kita bernyanyi, cara kita menyelenggarakan kebaktian sesuai dengan filosofi kita. Mereka punya filosofi sendiri, ya, dan mereka menyelenggarakan kebaktian, mereka bernyanyi dengan cara yang sesuai dengan filosofi mereka. Kalau doktrin kita nggak sama dengan doktrin mereka, ngapain kita ikut-ikutan mereka? Begitu. Ya. Nah, kalau kita mau jelasin sama mereka, ya. Saran saya, nggak usah. Saran saya, nggak usah dijelasin. Ya, nggak usah diributin. Mereka mau tepuk tangan, terserah. Mereka bilang kita nggak tepuk tangan, kita bilang kita ada kok tepuk tangan. Makanya, setiap kali kita nyanyi itu lagu apa? Selamat datang.
Saya tepuk Iya. tangan. Saya tepuk tangan. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita tidak anti tepuk tangan. Ya. Hanya untuk membuktikan bahwa jemaat GBI Agrave bukan mengharamkan tepuk tangan. Hanya saja kita percaya bahwa tepuk tangan itu jangan diangkat seolah-olah inilah bukti dari kehadiran Roh Kudus, ya, atau apa begitu. Tidak. Tepuk tangan ada nggak tempatnya? Ada tempatnya. Tapi nggak usah kita tonjolkan seperti apa. Ya, jadi Grave bukan anti tepuk tangan. Anda boleh nggak tepuk tangan? Ya, asalkan sopan. Ya, kalau misalnya gini, nggak ada orang lain tepuk tangan, tapi kamu tepuk tangan sendiri, ribut lagi, kenceng-kenceng lagi, itu bukan sopan lagi, bukan teratur lagi, ya kan? Kan dibilang harus sopan dan teratur. Iya. Begitu. Ya, jadi kalau saya memilih ini. Ada hal-hal yang kita mau perang. Ada hal-hal yang kita nggak mau perang dulu. Masalah keselamatan saya rela perang. Tapi kalau masalah yang kecil-kecil, ntar dulu. Ya. Kalau dia belum diselamatkan, kalau dia belum terima kebenaran, percuma saya ngomong soal tepuk tangan. Ya, percuma. Begitu. Mendingan saya injilin dia sampai diselamatkan, sampai terima dulu kebenaran. Begitu. Pak, karena ini kan berhubungan dengan karismatik tadi, jadi sekalian saya kasih pertanyaan saya ini, Pak. Tentang kalau karismatik itu kan kalau mereka bernyanyi itu kenapa mereka sampai nangis-nangis itu, Pak? Kenapa sampai Kalau nangis-nangis? mereka, iya, karena ada yang banyak yang nangis-nangis, Pak. Ya, sebenarnya Karena tergantung kata lagunya mereka, ya. mereka bilang, Ya, tergantung lagunya mereka sih. bilang karena ini, Pak, karena mereka merasakan kehadiran Tuhan begitu. Ya. Jadi itu sebagian adalah karena mereka mengedepankan perasaan mereka. Jadi itu yang dicari. Mereka datang ke gereja untuk apa? Adalah untuk mencari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman macam-macam sih namanya. Mengalami Tuhan lah, mengalami Roh Kudus lah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pengalaman. Nah, pengalaman ini mereka harus rasakan. Jadi mereka menggunakan perasaan sebagai alat ukur, sudah mengalami atau belum. Ya. Lalu mereka pakaikan perasaan mereka ini menjadi alat ukur buat orang lain. Kalau kamu udah merasakan belum? Kalau kamu udah merasakan, kamu akan setuju dengan saya. Kalau kamu belum merasakan, ya kamu nggak bakalan setuju. Gitu. Jadi mereka pakai perasaan sebagai alat ukur. Begitu. Mungkin faktor kedua adalah mereka membiarkan diri mereka untuk hanyut di dalam perasaan. Jadi, kita sebenarnya punya nggak perasaan? Punya. Orang Kristen yang lahir baru punya perasaan. Kita harus mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi, kita tidak percaya membiarkan diri kita hanyut atau dipimpin oleh perasaan. Kalau hanyut itu artinya kita udah ya kebawa oleh perasaan. Itu namanya hanyut oleh perasaan. Berarti perasaan yang memimpin kita kan. Jadi perasaan kita lagi sedih. Ya kan? Lagunya bikin sedih. Maka apa yang terjadi kalau kita sedih? Maka menangis. Nah, itu artinya kita dipimpin, kita dibawa oleh perasaan. Perasaan kita lagi happy, maka kita lompat-lompat gitu segala macam. Nah, itu artinya kita dibawa oleh perasaan kita. Tapi kalau kita bagaimana? Yang Alkitabiah itu harusnya pikiran kita yang memimpin, bukan perasaan yang memimpin. Jadi punya perasaan. Tetapi yang memimpin tindakan kita adalah pikiran kita, kehendak kita, logika kita, ya, akal sehat yang memimpin, sehingga walaupun kita sedih, kita nggak harus nangis. Walaupun kita semangat, kita nggak harus ketawa-ketawa.
Ya, karena bukan perasaan yang memimpin, tetapi akal sehat kita. Akal sehat kita yang memberitahukan kita ini waktu dan tempatnya untuk nangis atau bukan. Ini waktu dan tempatnya untuk ketawa, ketiwi atau bukan. Begitu. Ya. Jadi, kenapa saya bilang bahwa sesungguhnya perasaan itu, kayak misalnya kasih. Kasih itu bukan utamanya adalah perasaan. Nah, ini banyak orang muda terutama berpikir bahwa kalau saya jatuh cinta, saya mengasihi namanya. Salah. Ya. Jatuh cinta itu adalah perasaan. Jadi ada perasaan mengasihi, tetapi yang lebih penting adalah perbuatan mengasihi. Ya. Jadi mengasihi itu intinya adalah perbuatannya, bukan perasaannya. Kalau misalnya seseorang seseorang memukul, menghina, menjelek-jelekkan, ini kan perbuatannya. Ini perbuatan mengasihi atau bukan? Tidak. Lalu kalau dia ngomongnya saya mengasihi kamu sambil dipukul, saya mengasihi kamu sambil mengejek, saya mengasihi kamu sambil menghina dan lain sebagainya. Kita tetap berkata itu bukan mengasihi. Jadi mau perasaan apapun itu sebenarnya nggak akan lebih, itu perasaan itu bukanlah sesuatu yang menentukan. Perasaan itu bisa berubah. Perasaan itu naik turun seperti gelombang. Kadang ada pasang, kadang ada surutnya. Yang menentukan itu sebenarnya adalah perbuatannya. Perbuatannya itu mengasihi atau tidak. Nah, bahkan di dalam Kejadian pasal 4, waktu Tuhan lagi ngomong sama Kain, Tuhan sudah bilang, ya, tidakkah mukamu akan berseri-seri kalau kamu melakukan apa yang baik? Jadi, perasaan itu akan mengikuti perbuatan. Kalau kamu melakukan perbuatan yang baik, maka kamu akan mengalami perasaan yang baik. Kalau kamu melakukan perbuatan yang buruk, maka kamu akan merasakan perasaan yang buruk juga. Artinya, menurut Alkitab, kalau kita dipimpin oleh akal kita, kalau perbuatan kita dipimpin oleh akal sehat kita, maka perasaan itu juga akan mengikuti. Kalau kita mengasihi Tuhan, dan kita melakukan tindakan yang mengasihi Tuhan, maka perasaan mengasihi Tuhan akan mengikuti. Ya. Kalau kita memikirkan sukacita, lalu kita melakukan tindakan bersukacita, misalnya bernyanyi, maka perasaan sukacita itu akan mengikuti secara alamiah. Ya. Kalau kita sedang memikirkan hal-hal yang sedih, maka perasaan kita akan mengikuti ikut sedih. Begitu. Tetapi bukan perasaan kita yang memimpin, tidak. Akal sehat kita yang memimpin, baru kemudian perasaan kita mengikuti. Nah, di situ perbedaannya. Kalau mereka mengedepankan perasaan dulu, dan mereka menyerahkan diri mereka untuk mengikuti perasaan mereka. Kita tidak. Ya. Kita, akal sehat kita yang memimpin, dan kita mengikuti akal sehat kita. Perasaan tentu harus mengikuti akal sehat kita juga. Nah, disitulah perbedaannya. Makanya kita nggak sampai nangis-nangis, kita nggak jadi gila, ya, tetapi kita pakai akal sehat. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi, pelan-pelan saya harapkan kalian makin lama makin mengerti, ya, konsep kenapa di Grave begini, kenapa di Grave begitu. Segala sesuatu itu harus masuk akal. Segala sesuatu harus ada alasannya. Kalau Anda datang ke kebaktian di Grave, Anda kuliah di sini, lalu Anda melihat sesuatu yang, kenapa dilakukan begini sih? Pasti ada alasannya. Dan harus ada sesuatu yang masuk akal. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, nah ini mungkin perlu diubah supaya jadi masuk akal.
Ya, kalau Anda ada ketemu sesuatu yang tidak masuk akal, silakan kasih tahu saya. Tapi kalau Anda dapatkan semuanya sudah masuk akal, boleh kasih tahu orang lain. Ya, oke. Jadi ini nanti semua akan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu masuk akal. Ya. Semuanya itu harus masuk akal. Semua di dalam Alkitab harus masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal dan Tuhan suruh kita melakukan yang nggak masuk akal, berarti Tuhan suruh kita nggak pakai akal. Dan itu nggak masuk akal. Mana mungkin Tuhan kasih kita akal, tetapi suruh kita jangan pakai akal. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Anda boleh simpan. Sekali lagi, Anda baca dulu. Anda pikir-pikirkan, renungkan. Ada banyak buku itu, komentari di luar sana tentang Kisah Para Rasul. Anda baca. Sampai di kelas, Anda boleh bandingkan. Anda silakan tanya. Segala sesuatu itu harus diluruskan. Jangan sampai Anda salah. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang benar, yang Engkau susun bagi kami secara tertulis, dan kami bisa mempelajarinya hari ini. Tuhan tolong supaya kami bisa rajin, dan ada kerinduan terus untuk mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah boleh selesai.